Habis 2019, tiba-tiba muncul perubahan terhadap undang-undang KPK. Masyarakat protes, perspektif yang saya dapat dari kepemimpinan waktu itu emang gue peduli, masih mau dilaksanakan. Nah, kalau pemberantasan korupsi, saya masih ingat debat, kalau ada debat khusus mengenai itu. Nah, waktu itu jawaban terutama dari Pak Prabowo lumayan formatif saja. Sekarang kita harus membelokkan kapal. Nah itu kan juga berat juga. Ya, butuh waktu, butuh energi, dan butuh apa? Butuh berkelahi. Iya, secara politik kan, untuk membenahi kan. Mungkin awal-awal kita bisa berharap 4. Dengan latar belakang begitu, menurut Anda ada 3 hal yang mau dilakukan oleh Prabowo dan mungkin proven atau tidak, bakal proven atau tidak. Itu yang dikatakan Prabowo di Dubai. 1, dia ingin memberantas korupsi. Kedua, dia ingin menghapuskan kemiskinan. Dan yang ketiga, dia ingin mensejahterakan rakyat. Within 5 years in office. Apa komentar Kevin mengenai hal itu? Sebagai presiden, apalagi yang baru, wajar-wajar saja kalau menempatkan agenda yang sangat ambisius. Untuk hal seperti jadi salah satu program konkret yang sedang dibahas itu kan makanan untuk anak dan susu, makanan kan. Actually saya sepakat sekali. Karena saya ingat sendiri waktu saya di SD, tiap pagi anak dapat botol susu. Saya nggak boleh minum karena saya kena asma berat. Jadi saya kan dulu cuma bengong aja sambil teman-teman menikmati susu tiap pagi. Di Australia? Ya, di Queensland. Di kampung saya ada di desa. Di Australia no wonder, di Amerika no wonder. Anak-anak dikasih susu memang di sana. Jadi bagi saya ada 2 aspek. Aspek pertama adalah kita harus mengatasi stunting. Salah satu isu di negara ini, mengingat pendapatan per kapita di sini, seharusnya levels of human development cukup tinggi juga. Tapi aspek seperti misalnya tingkat pendidikan, apalagi stunting, itu masih terlalu tinggi, atau kematian anak dan ibu itu masih terlalu tinggi untuk untuk negara yang sudah begitu makmur. So something harus diperbaiki di situ. Nah, untuk masa isu susu makanan, bagi saya ada 2 manfaat. Yang pertama memang untuk memberi nutrisi kepada anak yang kurang, dari keluarga yang kurang. Yang kedua sebetulnya, dan ini lebih penting untuk masa depannya, orang yang lapar nggak bisa berpikir kan. Jadi kalau anak itu bagaimana bisa diharapkan prestasi di sekolah. Jadi yang akan muncul ada diskriminasi antara si kaya si miskin di kelas gara-gara itu. Nah, kalau itu bisa disetarakan, dikurangin dengan perlakuan gitu, bagi saya itu ada kemajuan. Kalau aspek kemiskinan, itu kan selalu merupakan perjuangan lama. Tetapi kita juga harus lihat tren-trennya kan. Jadi ada kenaikan sedikit waktu Krismon itu jelaskan. Tetapi sebetulnya masih berkurang setelah itu. Tapi saya rasa kita mungkin perlu tidak hanya melihat batas, ini kan ide gila saya, tidak hanya melihat garis kemiskinan. Kita juga perlu lihat garis kemakmuran. Jadi orang mulai transisi. Karena kita lihat kalau di bawah garis kemiskinan, Rp1 di bawah garis kemiskinan memang melarat kan. So, apakah itu standar yang mau dipakai? Atau kita mau bilang orang sudah di atas ini, dia sudah kehidupannya lebih nyaman. Dan di bawah situ, jadi mungkin angkanya akan naik ke 40%. Tetapi itu bisa digunakan untuk melihat ya tingkat kemakmuran masyarakat daripada tingkat kemiskinan. Dengan harapan ini jumlah yang di bawah ini bisa dinaik terus supaya makin banyak persentase dari masyarakat
hidup dengan yang mau disebut dengan sejahtera atau makmur, terserah. So buat saya itu isu besar. Kalau isu utang, zaman dulu kita masih sedikit trauma Indonesia. Oh no, I mean 3 tadi. Kalau soal utang itu kan soal lain. 3 tadi, memberantas korupsi. Oh, memberantas korupsi, iya. Menghapuskan kemiskinan dan mensejahterakan rakyat. Nah, kalau pemberantasan korupsi, saya masih ingat debat, kalau ada debat khusus mengenai itu. Nah, waktu itu jawaban terutama dari Pak Prabowo lumayan formatif saja. Substantif, kecuali menaikkan gaji hakim dan lain-lain kan. Iya. Dan buat saya itu kan bagian dari sukses di Singapura. Iya. Jadi kalau kita baca sejarah Indonesia, gaji pegawai negeri di Indonesia sampai tahun 50-an masih bermartabat. Iya. Jadi orang bisa hidup, boleh disebut kalau saya pakai istilah Pak Hashim Musadi dulu, bisa hidup halal. Oh, bisa hidup halal. Iya, dengan gaji sebagai pegawai negeri. Iya. Nah, yang berubah adalah hiperinflasi tahun 60-an. Oke. Waktu nilai gaji itu hilang hampir hilang total. Karena inflasi ini ratusan persen, tapi kenaikan gaji pasti tidak dikejar. Nah, terus daripada membayar gaji yang sesuai dengan itu, sistem yang diterapkan adalah sistem yang menggunakan banyak tunjangan. Dan macam-macam yang discretionary. Sehingga bisa dimanipulasi. Nah, itu menjadi bahkan bisa rangkap dengan komisaris BUMN. Apapun. Pengalaman kan? Iya. I'm not government employee. Saya kan bukan ASN. Oke. Jadi berbeda. Dan itu sudah kembali ke sistem yang dulu kan. Jadi dirjen misalnya migas selalu duduk di departemen. Bukan itu benturan kepentingan. Jadi sistem seperti itu mulai dihapuskan. Tapi sekarang it happens again. Sekarang sudah mulai dilihat ini kerjasama daripada benturan. So untuk memang masalah pegawai negeri harus dibayar dan dibayar jujur daripada ini semua tunjangan. Jadi waktu saya di Aceh, salah satu tugas kita mengalihkan semua tunjangan itu dihilangkan dan masuk sebagai satu gaji pokok. Itu aja. Dengan demikian, pegawai negeri tidak bisa lihat kiri kanan karena nggak ada lagi. Jadi awal bulan dia tahu dia kerja, tapi dia juga tahu akhir bulan dia masih punya gaji. Bukannya dia harus bikin kunjungan ke daerah atau bikin proyek-proyek, bikin rapat-rapat. Dengan demikian produktivitasnya juga naik. Jadi buat saya peralihan dari semua ini ke situ itu penting, tapi itu nggak selalu gampang secara administratif. Karena tapi begini, bukan penting. Tidak hanya gampang, kalau untuk tahun 2025 pasti tidak bisa. Karena APBN saja sudah defisit 600 triliun. How come untuk menaikkan gaji? Pendapatannya berapa? Jadi APBN-nya 3.500. Jadi 600 dari situ sekitar 16% selisihnya. Iya. Dan itu yang harus didanai dengan pinjaman atau dan itu tertinggi dalam sejarah. Defisit. Sebagai persentase atau sebagai angka? Sebagai angka. Sebagai persentase? Sebagai persentase nggak tahu saya nggak ingat datanya karena ininya meningkat dari tahun ke tahun kan APBN-nya. Sekarang tertinggi 3.500 untuk 2025, 3.500 triliun. Nah, tetapi yang harus utang 600 triliun itu utang tertinggi yang harus zaman Pak Harto kan anggaran itu anggaran berimbang kan, nggak pernah dia pakai anggaran karena ada bantuan luar negeri yang selalu menutup. Jadi itu kan satu saya nggak bilang mitos, tetapi satu alat. Jadi memang selisih antara pendapatan dan pengeluaran itu kan dari pinjaman luar negeri dan juga dari apalagi dari bantuan luar negeri yang waktu itu masih seringkali merupakan persentase yang tidak kecil. Sekarang ini bantuan luar negeri itu kan kecil sebetulnya masih perlu nggak kan? Tapi untuk mengimbangi anggaran itu nggak relevan lagi. Dan dulu tidak ada misalnya pasar obligasi dalam negeri rupiah. Jadi semua pinjaman sebenarnya dalam luar negeri. Jadi itu lebih berbahaya dari segi risiko. Sekarang ini sebagian itu kan dari rupiah. Jadi sebetulnya lebih aman daripada dulu. Jadi sebetulnya keleluasan untuk menggunakan itu lebih terbuka daripada zaman sebelumnya. Pentingnya dipakai untuk apa?
Iya. Makanya kembali kepada pertanyaan adalah ini kan kita bicara tentang tidak hanya memenangkan proses berpemilu, tetapi setelah berpemilu kekuasaan itu mau dipakai apa, kan begitu. Nah, saya ingin sebenarnya analisis Kevin yang jauh lebih berani dan tajam melihat Indonesia akan kemana 5 tahun di bawah kepemimpinan Prabowo dengan segala problem-problem yang ada. Contoh misalnya, apakah benar Prabowo akan memberantas korupsi? Kan begitu. Apakah, kan harus ada indikatornya kan? Kalau misalnya indikatornya belum apa-apa, dia sudah merekrut orang-orang bermasalah di kabinetnya, how come kita mengatakan dia akan memberantas korupsi? Kalau dia sudah melibatkan saudara-saudaranya, partainya untuk cawe-cawe di dalam pemerintahan, dalam BUMN, how come korupsi bisa dihapus, kan begitu. Mau mengentaskan kemiskinan bagaimana dengan anggaran yang terbatas seperti itu? Belum lagi kalau itu yang belum dikorupsi. Bagaimana kalau sudah dikorupsi misalnya? Mensejahterakan masyarakat, bagaimana di tengah kewajiban bayar utang yang baik pokok maupun jatuh tempo yang itu ratusan triliun juga. Belum lagi kemudian utang baru yang harus diciptakan untuk menutup utang yang lama. I don't know exactly bagaimana. Orang kan sering mengatakan begini, Prabowo sudah selesai dengan selesai masalah hidupnya. Ya, selesai untuk dirinya sendiri. Sekarang yang dia harus urusnya adalah 270-an juta rakyat Indonesia, dan itu tidak gampang, tidak bisa dibiayai dengan rumah mewahnya di Hambalang misalnya kan. Silakan Kevin. Jadi untuk prioritasnya, ya. Misalnya program untuk anak sekolah. Ya. Saya sering berpikir mau subsidi, jadi kan ada banyak subsidi, boleh disebut semacam subsidi. Kan? Ya. Mau subsidi mobil atau mau subsidi anak? Karena kita masih buang banyak uang untuk mensubsidi kelas menengah yang pakai mobil kan dengan subsidi bensin. Buat apa? Kalau itu dialihkan ke program dengan anak, bagi saya, what's the cost? Itu kan mungkin sudah lebih dari cukup untuk menutupi. Ada juga program dia untuk aspek pertanian. Saya rasa saya sering lihat dia bukan cuma dari apa yang dia bicarakan hari ini, tetapi apa yang dia udah kampanyekan setiap kali. Kan saya rasa itu mungkin sesuatu yang serius, bukan sesuatu yang dari focus group discussions atau something yang muncul dari sosmed kan. Dan saya rasa dia punya perhatian sincere untuk isu petani. Mungkin itu muncul sejak dia dulu jadi ketua HKTI kan. Jadi pengalaman pertama waktu dia mulai terjun dalam sistem politik demokratis Indonesia. Sebenarnya bahasanya dia ketahanan pangan itu sebenarnya. Itu istilahnya tetapi untuk petani. Jadi ini memang agak rumit juga. Dan saya sering menanyakan teman saya dari Indonesia, negara yang dicatat punya ketahanan pangan paling tinggi di dunia itu negara mana? Dan tidak ada yang semua shock. Namanya Singapura. Dan saya nggak pernah melihat padi waktu saya jalan di Orchard Road kan. Jadi ketahanan pangan tidak seperti yang sering dibicarakan di sini. Lebih canggih daripada itu. Saya rasa mungkin kita perlu transformasikan pemikiran. Tetapi lepas dari situ, sektor pertanian, apalagi sektor koperasi, sebagai yang seharusnya menjadi fondasi untuk sektor pertanian, itu perlu banyak pekerjaan supaya main peran sebagai seharusnya. Dan jauh dari sekarang ini jauh dari potensinya. So kualitas dari apa yang dihasilkan dan lain-lain itu yang ruang gerak untuk menaikkan pendapatan untuk para petani. Tapi again pertanyaannya adalah tadi, apakah Kevin punya keyakinan bahwa Prabowo mampu berhasil melakukan pemberantasan korupsi? Let's say kalau kita berkaca pada Jokowi hampir berhasil dari 34 ke 40. Kan begitu? Kalau kita salah satu indikatornya CPI kan, Corruption Perception Index. Tapi tiba-tiba balik lagi ke 34. Jadi bagi saya something happened. Setelah pemilu 2019. Jadi sebelum pelantikan pemerintah kedua, ada sesuatu yang terjadi di Indonesia dan sampai hari ini saya belum mengerti apa yang terjadi. Karena tiba-tiba setelah pemilu 2019,
sepertinya pemerintahan atau dewan tidak lagi terlalu pedulikan perspektif dari masyarakat. Terus kita melihat beberapa undang-undang, ini kan masa lame duck kan, istilahnya apa, bebek pincang atau bebek lumpuh. Bebek lumpuh. Bebek lumpuh. Jadi masa peralihan, jadi banyak orang di dewan sebetulnya udah kalah atau tidak lagi mau dipilih. Tapi masih bikin undang-undang. Jadi pertanggungan jawab politiknya memang nol. Nah, beda dengan lame duck terakhir zamannya SBY di 2014, waktu DPR mungkin masih ingat keluarkan perubahan terhadap pemerintahan, undang-undang pemerintahan daerah yang mau menghapus pemilihan gubernur. Masyarakat begitu marah, SBY langsung bertindak untuk mengeluarkan perpu yang mengembalikan pemilihan langsung. Jadi dipertahankan. Kan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat kan. Nah, habis 2019 tiba-tiba muncul perubahan terhadap undang-undang KPK. Masyarakat protes, perspektif yang saya dapat dari kepemimpinan waktu itu, emang gue peduli, masih mau dilaksanakan. Dan tokoh-tokoh yang pemilihan anggota komisi baru, ya bukan hanya termasuk, tetapi dipilih sebagai ketua, orang yang setahun sebelumnya diberhentikan dan dikirim kembali ke kepolisian karena melanggar sistem kode etik dari KPK. Jadi bukan cuma orang itu menang di dewan sebagai menang lewat preseleksi kepresidenan, menang di seleksi di DPR, tapi bahkan diangkat sebagai ketua. Orang yang begitu. So bagi saya di waktu, dan pasti ada banyak protes-protes, tapi sekali lagi nggak peduli kan. Ya memang menarik ya saudara sekalian. Beliau ini kemudian agak heran jadinya kenapa kemudian 2019 atau the second term of office dari Jokowi itu kok seperti ada sesuatu missing link ya. Something happened. Something happened gitu. Oke, ada COVID, tapi kan itu tidak semata-mata COVID ya ini kan. Sebelumnya. Karena dia sudah dimulai di akhir pemerintahan di 2019 itu, pelumpuhan KPK macam-macam itu kan di akhir 2019 menjelang berakhirnya masa pemerintahan pertama itu. Nah ini yang menjadi persoalan dan ya itu mungkin tadi ketika pertama kali in office orang pada idealis semua, ya kan? Tapi begitu terakhir-terakhir orang lihat kiri kanan. Sana sudah kaya, sini sudah kaya, saya menteri hampir 5 tahun kok belum kaya. Atau mungkin saya bisa melakukan ini, nggak ada yang akan mencegah. Bisa juga. Jadi ada semacam kepedean mungkin. Jadi saya belum mengerti apa yang terjadi waktu itu. Kalau kita lihat ingat Orde Baru, jatuhnya Soeharto ketika anak-anaknya mulai berbisnis. Sudah besar, mulai berbisnis. Disitulah kemudian KKN terjadi luar biasa. Pokoknya segala sesuatu harus melalui keluarga istana ini. Menurut saya Jokowi juga mengalami hal yang sama ketika dia mau mendorong anak dan menantunya untuk menjadi kepala-kepala daerah. Tapi beda, mereka tidak ke bisnis kan, tapi mereka ke politik. Jadi Pak Harto, no. Oh ya? Kalau itu kan aspek baru. Bedanya adalah kalau bisnis anak Pak Harto terang-terangan, karena tidak ada yang emang bisa orang protes dulu. Dia ibaratnya nempeleng orang di depan publik aja nggak ada yang berani. Ya ada cerita yang apalah ya kan, misalnya ada pengusaha pakai celana pendek doang datang ke istana gitu-gitu kan pernah nih. Nah tetapi kalau sekarang kan beda, yang dikedepankan adalah political activities, tapi di belakang itu memang political activities nggak ditunjang oleh bisnisnya. Bisnis. Iya, nggak mungkin kan itu. Itu kalau soal skill itu soal waktu. Jangan lupa anak-anak Pak Harto paling tidak 20 tahun terakhir kan, paling tidak ya kan skillnya. Jadi kalau ini kan baru 5 tahun terakhir. Tapi saya juga melihat ada perbedaan. Untuk Pak Harto, untuk konsolidasi kekuasaannya itu makan waktu lama. Ya. Bahkan saya bilang dia bisa tidur nyenyak baru setelah Pak Beni diberhentikan sebagai pangap. Ya. Itu 20-an tahun kan.
Ya. Jadi konsolidasi kekuasaan. Jadi ada lompatan misalnya 7374 dengan keluarkan semua undang-undang yang menertibkan, terus 85 dengan politik. Tapi sebetulnya secara politik konkret. Nah ini kan baru 5 tahun. Dan tidak mewarisi kekacauan seperti yang diisiin oleh Pak Harto waktu itu. Ya. Jadi sistemnya sudah tertib dan lumayan baku. Ya, jadi seharusnya lebih rumit untuk diganggu juga. Ya. Tapi yang kita lihat di Amerika Serikat yang sistemnya sudah lebih lama, jauh lebih lama. Tapi ternyata bisa diobrak-abrik. Ada orang yang nggak pedulikan begitu. Iya. Ya. Maksud saya akhirnya jangan-jangan memang demokrasi itu sistem yang lemah. Begitu diinfiltrasi sedikit oleh satu orang bad guy. Ya, Margaret Thatcher dulu bilang bahwa setiap generasi, I think it was Margaret Thatcher, setiap generasi harus mempertahankan demokrasinya. Dan saya rasa itu benar. Kita sudah satu generasi demokrasi kan. Jadi mungkin banyak anak generasi ini dia nggak ngerti zaman dulu. Dan saya ingat sekitar tahun 2012, saya beri kuliah di satu sekolah universitas swasta, dan saya malah nanyain mereka, apa artinya reformasi kalau Anda dengar? Kalau Anda dengar, apa yang dimaknai? Blank. Nggak ada. Akhirnya ada satu anak angkatan, apa artinya kebebasan? Oke, something, right? Dan awalnya saya agak kaget, tapi lama-kelamaan saya pikir mereka lahir dalam sistem ini. Ya, mereka lahir di era reformasi dan tidak tahu sulitnya ketika kita di rezim otoritarian. Iya, dan tidak mengerti apa yang diartikan kalau kebebasannya sudah diingkat. Tapi kalau anak-anak bis gitu saya bisa pahami. Tapi kalau mereka yang dibelenggu di zaman Orde Baru juga begitu. Karena itu sistem yang kita dibesarkan dalam sistem itu kan. Iya, jadi kita pusing. Artinya ada orang segenerasi saya yang melawan Orde Baru misalnya. Tapi sekarang bermesraan dengan unsur-unsur itu kan. Itu jadi persoalan. Oke, silakan. Kevin, observasi lagi dengan segala optimismenya dan catatan-catatan lainnya. Ya mungkin kita harus lihat masalah korupsi. Memang saya sangat khawatir mengenai itu karena saya lihat beban kepada negara, beban kepada bisnis, beban kepada kepercayaan dan martabat negara. Jadi mau menjadi negara yang negara yang memimpin kan, dan sebagai yang keempat terbesar di dunia, negara ini harus menjadi salah satu pemimpin dunia. Tetapi kalau punya sistem yang ditertawakan di belakang orang kan nggak bagus juga. Nah, jawaban atau bagaimana bisa mendongkrak kembali semangat dan energi dan kerjasama untuk mengatasi masalah korupsi dan integritas, tapi norma-norma juga. Jadi mengangkat norma-norma. Jadi ganti undang-undang bagi saya tidak menyelesaikan masalah. Itu belum tentu menyelesaikan. Kalau misalnya membantu, itu syarat tapi bukan syarat. Kalau misalnya kalau kita bicara pemberantasan korupsi di Indonesia, apa yang lebih paling signifikan? Aktor atau perangkat aturan? Ini yang menarik. Saling mengisi. Iya. Awalnya zaman dulu saya bilang sistem. Orang nggak penting. Orang akan menyesuaikan dengan sistem. Ternyata tidak. Ternyata orang bisa hancurkan sistem. Amerika lah contohnya Donald sebagai Trump. Contoh kan? Iya. Jadi memang ada semacam timbul balik kan. Timbul balik. Kalau perubahan terhadap undang-undang KPK kemarin, ada aspek yang saya setujuin. Misalnya Dewas. Dewan Pengawas. Saya sepakat. Dulu waktu saya di Aceh, saya punya penasihat mantan ketua KPK Hong Kong. Jadi orang Inggris terakhir yang menjadi ketua KPK di Hong Kong. Dia menjadi penasihat kami di Badan Rehabilitasi Rekonstruksi di Satuan Anti Korupsi. Dan dia bilang dia punya 3 dewas malah. Dewas yang mengurus aspek pencegahan, pendidikan, dan juga untuk investigasi. Jadi ini tokoh masyarakat aja. Dan mereka kasih input ke staf-staf dari komisi. Jadi saya pikir oke, mungkin bagus. Nah, kalau misalnya aspek seperti penyadapan, dari dulu saya merasa ini seharusnya ada aspek pengadilan yang terlibat. Kalau kita mau invasi dalam ranah pribadi orang,
perlu aspek hukum. Nah, memang saya mengerti kenapa dulu tidak ada sistem. Tetapi orang KPK tahu hakim mana yang bisa menjamin diam kan, yang tidak akan ember atau menyalahgunakan informasi. Jadi bagi saya risikonya nggak perlu terlalu dibesar-besarkan, tetapi memang masih menjaga prinsip penting untuk hak pribadi dari warga negara. So, ada aspek. Dan satu lagi pasal yang saya faham kenapa dimasukkan kepada awal, tetapi apakah masih relevan, adalah pasal yang menyatakan salah satu bentuk korupsi adalah kerugian keuangan negara. Nah, buat saya ini ada pasal yang sangat karet. Setiap penggunaan dana negara boleh dianggap oleh seseorang sebagai penyalahgunaan atau apa, atau pemborosan atau whatever. Jadi buat saya ini ada pasal berbahaya. Nah, mungkin zaman dulu kapasitas penangkap koruptor itu mungkin masih di level ini. Sedangkan koruptor lebih canggih di sini. Tapi selama 20-an tahun ini penangkap juga punya skills dan kapasitas dan macam-macam. Jadi mungkin lebih perkelahian yang lebih setimpal sekarang kan daripada dulu. Jadi apakah masih perlu pasal itu? Bagi saya tidak. Tapi sayang itu masih dipertahankan. So lebih penting yang terjadi setelah adalah tokoh-tokoh yang masuk ke KPK. Iya, tapi sekarang pertanyaannya adalah, unfortunately Presiden Jokowi itu sekarang paling mewah. 3 kali dia menentukan pimpinan KPK. Periode pertama yang perempuan-perempuan semua. Periode kedua yang terpilihnya yang bermasalah ini, yang paling bermasalah ini tahun 2019. Sebelumnya kan 2015. Jadi diperpanjang kan? Oh enggak 2015 ya diperpanjang, tapi tetap akan pemilihan tahun ini kan? Kan panselnya sudah dibentuk sekarang walaupun nanti pelantikannya, tapi pemilihannya sudah sekarang. Jadi pemilihannya sudah era zaman ini dan kemudian Oktober pasti sudah akan selesai. 3 kali dan bukan menguat melemah secara drastis kan? Jadi 5 tahun pertama naik. Masih tetap 5 tahun pertama masih naik. Jadi 2014 5 tahun pertama masih mending. Tetap baru selama 5 tahun ini. 5 tahun ini. Pokoknya di bawah kepemimpinan Firly udah drop, ya kan? Waktu Agus Raharjo masih lumayan. Nah, sekarang apakah misalnya Jokowi berkepentingan, apakah institusi-institusi negara berkepentingan untuk adanya KPK yang kuat? Kan this is the question. Jadi saya terus terang saja, selama tidak ada komitmen yang keras dan tegas dari Prabowo, pemberantasan korupsi mungkin nggak akan pernah berhasil. Kecuali dia from the beginning sudah mengatakan tidak ada toleransi terhadap korupsi. Siapapun saya sikat misalnya. Ya, tetapi ada juga aspek bablas begitu kan. Jadi sebetulnya sistemnya harus berjalan. Jadi masalahnya apakah ada intervensi dalam pelaksanaan tugasnya? Atau mereka akan dibebaskan dan diketahui semua dibebaskan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Memang sebagai kasih semangat, presiden dan pemimpin juga bisa bilang ya sikat habis, zero tolerance, bla bla bla. Tetapi apakah secara terlembaga dan secara praktis mereka diberdayakan untuk melaksanakan tugasnya dengan makanya, tapi bukan hanya presiden, ada juga dewan kan. Jadi nasib itu ditentukan oleh beberapa. Tapi masalahnya adalah presiden yang paling determinan, karena mereka yang memilih, misalnya katakanlah 5 orang, lalu yang diajukan 5 dari 10 kan? 10 kan? Kalau 10 orang itu orang presiden semua, selesai. Kan begitu. Siapapun yang terpilih di dewan, bahkan biasanya yang paling jelek yang dipilih, yang mau diajak koordinasi kan. Kalau Anda punya integrity, Anda nggak akan dipilih biasanya. Nah, problem seperti itu unfortunately masih di zaman Jokowi pemilihan KPK-nya. Pemilihan KPK-nya di zaman Jokowi untuk bekerja di zaman Prabowo. Jadi kalau saya membayangkan, pasti Jokowi memilih orang yang paling friendly dengan dia, paling pro dia. Saya rasa kita juga perlu menyadari 20 Oktober presiden bukan lagi Pak Jokowi. Itu namanya Pak Prabowo. Jadi semua skenario seolah-olah
Pak Jokowi masih berkuasa dari belakang karena sudah No, I mean begini, bukan begitu yang saya katakan. Dalam pemilihan orang, unfortunately pemilihan itu dilakukan di zaman Jokowi. Ya. Jadi nanti, makanya saya katakan KPK-nya dipilih zaman Jokowi tapi bekerja zaman Prabowo. Itu soalnya. Artinya gini, kalau Anda tidak punya integritas dari awal, seperti Firly kemarin, mau diapain ya memang orangnya nggak punya integritas, hanya terima suap juga. Satunya lagi main jual beli jabatan, trading in influence, ya kan? Itu kan bukan sistem yang menciptakan. Tapi memang orang itu dari awal memang begitu. Dia tidak bisa membedakan domain publik, domain privat, bagaimana dia mendapatkan jabatan yang luar biasa. Kan begitu. Karena mereka tahu untuk menjadi pemberantas korupsi Anda harus KKN juga. Kan begitu. Kalau tidak KKN, mana mungkin Anda terpilih? Kan begitu mah persoalannya. Jadi karena itu saya katakan, kalau Prabowo mau melakukan, jadi kita diskusi aja jadinya. Kalau Prabowo mau melakukan intervensi yang positif terhadap pemberantasan korupsi, saya kira akan banyak gunanya. Masyarakat akan menyambut. Sebagai contoh misalnya, yang terpilih brengsek semua, ya kan? Dia bekukan. Kemudian dia bikin panitia yang baru, seleksi yang fair misalnya. Ini berbasis hukum apa? Apakah undang-undang KPK membolehkannya? Itu mudah sekali, tinggal bikin perpu aja. Kan perpu kan darurat. Jadi Tetapi perpu itu harus ada darurat. Bahwasanya ada orang yang nggak jelas yang menjadi anggota satu komisi negara, itu bukan darurat negara. Ya, Jadi pantasnya MK bilang ini bukan darurat. Iya, tetapi praktek di MK sudah jelas, perpu itu sendiri akhirnya menjadi legislasi biasa. Legislasi biasa yang dikeluarkan presiden, kemudian ketika minta persetujuan DPR tinggal intervensi kekuasaan. Terjadi kan dengan Omnibus Law. Diperintahkan bikin undang-undang, tiba-tiba Jokowi bikin perpu. Padahal masih ada waktu. Kan dikasih waktu 2 tahun kan untuk memperbaiki itu. Tapi itu another story lah, story itu. It is my field lah itu yang begitu. Nah, tapi maksud saya memang oke, satu kata aja. Misal kita pakai skala meter aja, Kevin. Keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini ada 5 angkanya. 5 tidak boleh dipilih karena 5 netral tengah kan. Berhasil 5 ke atas sampai 10, tidak berhasil 5 ke bawah bahkan sampai 0. Kita sepakati pemberantasan korupsi itu, Kevin mau ngukur yang mana? Kita punya 3 era. Jadi awal reformasi, actually hasilnya sekitar 5. Maju mundur 3 tahun. Habis terbentuk KPK, habis diangkat anggota komisi pertama dengan undang-undang dan mulai ada strategi anti korupsi nasional. Kita masuk yang saya bilang menuju ke 8. Karena seringkali ada negara yang bikin kemajuan yang sangat cepat. Terus melembek kembali lagi ke awal. Indonesia 20 tahun. 15 tahun dari sekitar 2004 sampai 19 terus maju naik. Jadi 8. Jadi kelebihan SBY itu adalah, dan Jokowi, jangan lupa, jadi ini kan keduanya, jadi Jokowi pertama dan kedua era SBY. Jadi, dan itu lahir dari Ibu Mega. SBY itu dia menaikkan angka dari 20 ke 34. Berarti dia menaikkan 14 poin. Jokowi memang kan makin tinggi makin susah naiknya. Menaikkan dari 34 ke 40. Jadi 6 poin aja dia naikkan, tapi memang makin. Tapi kemudian dia turunkan lagi ke 34 lagi. Jadi pada era ketiga itu setelah 2019. Jadi angkanya bukan lagi 8 tapi angkanya sekarang sekitar 3. Lebih buruk daripada zamannya nggak jelas kemana, karena masih berjuang. Dan itu normal dalam negara transisi untuk mencari bentuk dan format dan strategi. Jadi coba sini, kan dulu ingat, di bawah Jaksa Agung bikin satu penyidik, itu gagal dibubarkan. Jadi ada beberapa upaya kan. Nah, akhirnya negara sepakat dengan satu formula dengan KPK. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat dalam sejarah, belum pernah ada keberhasilan pemberantasan korupsi sebelum KPK. Jadi dulu banyak sekali itu macam-macam dibikin gagal semua. Nah,
ketika KPK berhasil dan terutama naik secara gradual di zaman SBY. Tapi permasalahannya di zaman Jokowi yang 2 ini turun lagi. Dari hanya Jokowi 2, Jokowi pertama masih 8, Jokowi kedua udah 3. Iya, nah maksud saya adalah oke, kita ambil itu sebagai satu indikator ya, CPI, Corruption Perception Index. Dengan skala meter tadi, seyakin apa, berapa skor untuk keberhasilan pemberantasan korupsi di Indonesia menurut Kevin di masa pemerintahan Prabowo? Yang saya katakan tadi, mediannya 5 ke atas berhasil, 5 ke bawah tidak berhasil. Sekarang kita harus membelokkan kapal. Nah itu kan juga berat juga. Ya, butuh waktu, butuh energi, dan butuh apa? Butuh berkelahi. Iya, secara politik kan, untuk membenahi kan. Mungkin awal-awal kita bisa berharap 4. Kalau ada prosesnya. Amin bukan soal 4-nya. Optimisme. Jadi sekarang ini kan agak pesimis kan, karena arah sekarang ini pesimis dan tidak ada perasaan bahwa ini dianggap problem. Nah, dari pemerintahan yang berikut, apakah mulai dapat dampak dari problem-problem ini? Misalnya, maksud saya gini, Kevin. Saya ingin mengatakan kepada Kevin adalah sejauh mana optimisme Kevin bahwa Prabowo bisa memberantas korupsi. Nah itu yang saya bilang. Nah dan itu skala meter pribadi, bukan skala meter untuk poin CPI. Bukan. Nah saya sepakat. Jadi untuk membelokkan negara dari satu track sekarang itu makan waktu. Apakah beliau punya energi dan semangat untuk begitu? Atau cuma terus saja sampai kita kembali ke Myanmar? Saya harap tidak demikian. Dan masalahnya siapa yang kira-kira akan memberi peringatan bahwa ini merugikan negara? Karena ada saat saya yakin, apapun yang mau dibicarakan dengan dia tidak mau meninggalkan negara ini lebih buruk daripada waktu jadi presiden. Dan dengan standing dan kehormatan di dunia lebih buruk daripada sekarang. Saya yakin dia nggak bisa hidup begitu. Jadi dengan demikian kalau sudah dengar bahwa kita lagi menuju ke situ, saya rasa ini akan menjadi satu prioritas lebih daripada cuma pernyataan-pernyataan. Tapi seperti yang saya bilang sekarang kita sudah ke 3 kan dari 10. Mudah-mudahan bisa menuju ke 4 dan harap-harap kita nggak tahu kalau mulai ada trajectory kembali yang mulai menguat menuju kembali supaya ada pemulihan. Jadi intinya optimis pesimis. Iya, saya mau disebut agnostis, tetapi saya juga mengerti beratnya problem ini. Jadi nggak gampang untuk dialihkan, tetapi berat dan kalau diteruskan. Kevin, pertanyaan lainnya ya, Anda bisa melakukan evaluasi yang menyeluruh ya terhadap masa depan Indonesia ini ya setelah adanya pergantian kekuasaan nanti. Sebenarnya kalau kita mau lihat mulai dari sekarang tuh sudah ada ini kan, sudah ada ibaratnya gerakan tertentu. Dalam segala aspek yang Anda ingin ajukan, mau aspek pemilu, mau aspek kemiskinan, kesejahteraan, feel free untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi concern Anda ke depan dengan sebuah proyeksi yang memang tidak sekedar harapan, tapi sesuatu yang memang terukur begitu, sesuatu yang terukur. Karena kalau semua harapan ya kita ngomong kosong semua kan. Wah harapan saya Prabowo begitu, tapi nggak sesuatu yang something terukur. Silakan. Mungkin ada beberapa. Jadi kalau mau menjadi negara makmur, negara maju, salah satu hal yang cukup biasa adalah investasi pada research and development. Kita masih jauh-jauh di bawah. Jadi menurut Bank Dunia, saya lihat data beberapa waktu yang lalu, investasi dari Indonesia untuk research and development itu separuh dari Afrika. Dan jauh di bawah misalnya tetangga-tetangga kita di sini. Itu perlu ditingkatkan. Dan keterlibatan swasta dalam research itu juga jauh lebih kecil daripada negara yang lain di kawasan kita. Jadi swasta juga harus dikasih stimulus supaya mau ikut atau kerjasama untuk penelitian.
Nah, saya rasa ya kita perlu itu kalau mau menjadi negara industri maju. Dan itu kan ambisi yang sangat wajar. Iya. Harus begitu. Kalau IKN, mungkin karena saya dari negara yang punya IKN kan, dari Canberra. Tetapi yang saya lihat di situ, kita nggak perlu terlalu memaksa. Di Canberra itu baru punya DPR sementara. Jadi DPR sementara dibuka sekitar 17 tahun setelah diputuskan Canberra jadi ibu kota. DPR definitif baru dibuka 70 tahun kemudian. Oke. Tahun berapa Canberra? Jadi Canberra seingat saya diputuskan kita 1910. Oke. Kalau DPR definitif dibuka 1988. Oke. Kalau Mahkamah Tinggi, Mahkamah Agung, baru 81. Kalau BI Australia, itu masih di Sydney. Oke. Dan kalau OJK, itu masih di Melbourne. Karena beberapa di Canberra, nggak ada bisnis di situ kan. Jadi, apakah semua harus pindah ke ikan? Enggak. Oke. Jadi buat saya harus dilihat kira-kira mana yang relevan. Tapi buat saya yang sangat Canberra sama Sydney nggak jauh kan? Sebetulnya ibu kotanya dulu Melbourne, bukan Sydney. Sorry. Canberra lebih, tapi 2-3 jam. Oke. Iya. Jadi memang dia masih greenfield. Ya, dia masih greenfields development. Jadi seperti Putrajaya yang di pinggir Kuala Lumpur, Canberra memang greenfields development seperti IKN. Oke. Jadi tapi ada cuma 2-3 jam ya dari ini. Iya. Dengan jalan sekarang ini, kalau jalan dulu ya sehari kan. Jadi bahkan ada menarik, ada dinamika politik dulu. Di Indonesia kan kita punya wilayah Jawa sebagai pusat. Jadi presiden harus orang Jawa kan, selalu bilang begitu. Nah, kalau di Australia kita juga punya wilayah Jawa. Itu antara Sydney Melbourne. Itu kan mayoritas penduduk tinggal di situ. Jadi setiap perdana menteri dari situ. Dari Melbourne atau Sydney. Melbourne atau Sydney. Ya, jadi kedua pusat kan. Nah, saya pernah waktu di kedutaan dulu waktu muda mengantar seorang mantan menteri senior. Dan saya bilang sama dia, menanyakan, mungkin sekarang dengan komunikasi transportasi lebih gampang sekarang orang bukan dari Sydney Melbourne jadi Perdana Menteri. Dia bilang bahkan lebih sulit sekarang. Saya kaget, saya bilang kenapa? Dia bilang kalau zaman dulu kita masuk ke Canberra, we're stuck. Karena nggak bisa kemana-mana. Mau ke Sydney berapa jam, kalau ke Melbourne berapa jam. Jadi orang di sana terus, jadi apa dari Tasmania, Western Australia, nggak penting, semua punya kesempatan melobi damai. Sekarang kalau saya nggak balik ke Perth hari Jumat, mati saya di tengah partai. Dan kalau saya kumpul-kumpul untuk bikin manuver, ya 5-6 orang. Teman-teman di sini puluhan. Jadi menarik dinamika itu. Dan sebetulnya awalnya ibu kotanya Melbourne, bukan Sydney. Nah, problem berantem Rex tiap tahun siapa yang harus jadi ibu kota. Mungkin dari yang lain bilang capek deh, kita cari di tengahnya, kita cari tempat. Jadi Canberra diputus sebagai kompromi antara kedua kota itu. Jadi untuk bikin kota itu ada sama dengan IKN, itu kan urusan bangsa. Ini kan martabat, kedaulatan, harus kebanggaan bangsa. Jadi buat saya, meskipun orang bilang cukup mahal kan, take time. But itu milik bangsa, itu milik anak bangsa. Jadi seharusnya setiap orang yang kunjung ke situ merasa dia sebagai orang Indonesia punya bagian dari pembangunan kota itu. Jadi kalau begitu, bangun dengan sangat teliti, sangat hati-hati, sangat kreatif. Dan harus diselesaikan satu hari. Memang tidak ada orang yang tidak, sebenarnya kalau ada 3 kan, ada yang menolak, strongly menolak, ada yang menerima tapi gradual, ya kan? Ada yang suddenly. Nah, yang suddenly itu cuma Pak Jokowi aja. Dan saya rasa itu supaya harus ada cukup banyak kemajuan supaya nggak bisa dibelangkaikan. Tidak jadi terbengkalai. Ya, terbengkalai. Ya. Apalagi Kevin? Yang dari segi itu, saya juga masih harap kita bisa menyempurnakan konstitusi sedikit. Tapi mungkin harus mulai dari sejarah. Mengerti sejarah. Jadi banyak orang bilang kembali ke Undang-Undang Dasar 45 kan. Undang-Undang Dasar 5 yang mana? Yang dari 45 atau yang 59? Karena kedua sistem yang diberlakukan dalam Undang-Undang Dasar yang sama sangat berbeda.
Jadi kalau yang dimaksud 45 mungkin lebih masuk akal. Kalau yang kembali ke yang dari 59 ya itu kan awal dari banyak masalah kenegaraan. Tapi itu harus dibahas, orang nggak ngerti kan kalau dibilang kembali ke Undang Dasar 45 nggak ada yang berpikir ada isu kan? Padahal ada dua sistem yang sangat berbeda yang ditegakkan dari sistem itu. Jadi buat saya sebelum kita masuk untuk mendiskusikan masalah Undang Dasar lagi, karena 99 waktu dimulai dangkal pengertian. Jadi kita harus pilih presiden dan semua terbawa. Kita harus punya DPD. Kenapa? Karena ada utusan daerah. Tanpa berpikir mengapa negara plural besar begini harus punya perwakilan geografi, bukan hanya perwakilan demografi. Jadi dangkal diskusinya supaya lebih berbobot. Kenapa harus begitu? Jadi kenapa kita akhir dengan DPD yang sebetulnya lembek? Ya ada beberapa faktor kan. Tapi harus mengerti itu. Jadi buat saya sebelum kita masuk ke diskusi mengenai penyempurnaan Undang Dasar, perlu ada diskusi publik yang lebih luas untuk bukan membatasi opsi, tapi mengerti opsi dan mengerti sejarah sedikit. Kenapa jadi begini? Jadi kalau orang yang romantis nostalgia untuk kembali ke Undang Dasar 45, which Undang-Undang Dasar 45 adalah pertanyaan pertama. Dan mengapa yang itu lebih bagus daripada yang sebelumnya atau sesudahnya? Buat saya itu sangat penting. Jadi menggunakan sejarah sebagai guru bangsa. Misalnya kalau kita harus memilih, apa yang harus kita masukkan ke dalam konstitusi itu misalnya, yang menurut Kevin absen hari bagi ini? Saya ada dua hal penting. Yang lain mungkin bisa dibahas. Dua hal bagi saya yang cukup fundamental. Pertama, DPD harus jadi senat kuat. Jadi dia boleh melaksanakan, dia boleh memveto rancangan undang-undang dari DPR. Jadi sebelum itu dia nggak perlu ditanggapin. Seperti sekarang ini kan cuma terima aja. Baik-baik kan. Karena dia tidak punya power. Nah, punya power artinya kami menolak rancangan undang-undang ini. Dan sebaliknya. Dan perlu ada mekanisme kalau mereka nggak bisa sepakat, joint setting mau disebut MPR monggo. Jadi dengan agenda tunggal, setuju nggak setuju. Jadi mereka bisa membaca konstelasi politik. Jadi mereka akan ngerti kira-kira apa. Jadi bisa mencegah bencana yang selalu menimpa Amerika Serikat dengan pemerintah tutup. Itu kan bodoh. Kemudian presiden harus dipilih, tetapi presiden nggak perlu menjadi kepala pemerintah sekaligus. Jadi problem kita dulu, ini kan diskusi saya dulu dengan Bang Boyong kan, banyak diskusi. Sebetulnya Undang Dasar asli yang 45 sebetulnya embrio dari sistem itu. Problemnya waktu itu belum ada negara di dunia yang memilih presiden yang tidak merupakan Perdana Menteri. Jadi pilih presiden tetapi Perdana Menteri bertanggung jawab ke Parlemen itu ide itu belum berjalan. Itu baru muncul di Prancis akhir 60-an kan saya. Nah, saya bilang presiden harus dipilih karena saya sepakat dengan Bung Karno bahwa presiden itu penyambung lidah. Nah, keindahan bahasa Indonesia adalah istilah voting itu suara. Nah, buat saya bagaimana seorang presiden bisa jadi penyambung lidah kalau tidak punya suara? Satu-satunya cara punya suara adalah dipilih. Nah, selain itu konstelasi kekuatan apapun yang berkuasa di DPR silakan bertanggung jawab atas roda pemerintahan. Presiden sebagai komando wacana nasional, sebagai penyelesai konflik, sebagai simbol. Perdana Menteri nggak boleh main simbol. Karena dia hanya pekerja kan, kerja kan, itu tugas dia. Presiden harus menjaga martabat simbol-simbol sakral negara. Perdana Menteri tugasnya kerja dan dibenci. Perdana Menteri selalu harus dibenci kan, karena setiap putusan disukai kelompok, dibenci kan, itu normal. Nah, di floor DPR perang-perangan, silakan. Nah, tetapi jadi, itu hanya di situ. Jadi sistemnya parlementer berarti ya? Not really, not quite. So it's di antara kedua. So it's hybrid. Jadi seringkali disebut premier presidential. Ada yang juga bilang setengah presidential atau setengah semi parlementer atau semi presidential. Tapi antara kepresidenan mungkin misalnya ada beberapa opsi juga untuk sistem ini.
Kalau misalnya di Prancis, presiden tetap punya kekuasaan cukup besar untuk isu hal luar negeri pertahanan. Oke. Dan saya itu mungkin bagus kan. Jadi kita bisa mengatur di dalam Undang-Undang Dasar kira-kira ranah tugasnya apa antara pemerintah dengan itu. Dan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Iya. Dan Perdana Menteri tergantung dari situ, tapi ditunjuk misalnya dari presiden. Tapi presiden yang bodoh sekali akan menunjukkan orang yang tidak bisa diterima di dewan kan. Iya. Jadi biarpun presiden partai A, kalau dewan dikuasai koalisi warna partai lain, oke, siapa yang paling laku di situ. Oke. Dan itu harus parlemen member, Perdana Menteri. Tidak harus. Siapapun yang mau, jadi kita menganut sistem Eropa bukan Inggris. Kalau Inggris ya pasti begitu. Kalau kita tradisi di Indonesia karena Eropa, jadi siapapun jadi Perdana Menteri belum tentu dia anggota dewan. Kan di sini kan nggak boleh menjadi menteri sekaligus anggota dewan kan. Ya, kita bicara dengan sistem yang berubah maksudnya. Jadi saya nggak tahu itu sudah mungkin terlalu jauh untuk berubah. Sekarang saya minta closing statement dari Kevin ya. Mungkin ada hal-hal lain yang menjadi concern atau wrap up pembulatan. Silakan Kevin. Apa ya? Jadi saya selalu sejarah saya selalu optimis dengan negara ini. Jadi saya ingat 90-an, akhir 90-an semua orang murung sekali. Semua orang bilang negara ini sebentar lagi akan bubar, akan hancur. Ini kan Soviet Union berikut kan. Saya nggak pernah percaya itu. Sama kalau itu saya. Jadi saya rasa orang nggak mengerti ada sesuatu yang menyatukan negara ini yang jauh lebih kuat daripada yang diduga. Dan seringkali setiap kali negara menghadapi tantangan baru, saya cenderung jatuh ke pihak yang lebih optimis daripada pesimis. Dan sampai sekarang saya lebih dekat dengan outcome-nya. Jadi buat saya pihak yang pesimis cenderung menaruh judi pada pihak yang kalah daripada yang positif. Jadi saya masuk ke peralihan ini dengan perspektif yang tetap optimis. Walaupun seperti biasa saya sadar ada tantangan yang berat. Dan suasana kawasan kita nggak segampang mungkin seperti 20-an tahun sebelumnya kan. Jadi memang dari segi pertahankan kedaulatan baik secara fisik maupun secara yang lain memang merupakan kerja. Tapi buat Indonesia saya tetap cenderung ke pihak yang optimis bukan yang pesimis ya. Iya. Jadi sahabat sekalian, soal pesimis dan optimis itu soal pendekatan ya kan. Jadi soal pendekatan saja, soal perspektif, tapi harapannya sama, ya kan? Baik yang pesimis maupun yang optimis berharap bahwa negara ini lebih baik, kan begitu? Kan tidak mungkin karena kita pesimis kita tidak berharap lebih baik, pasti berharap lebih baik. Jadi, tapi from the beginning saya mengatakan kalau ternyata tidak lebih baik, saya sudah mengatakannya, gitu. Misalnya kita berharap Prabowo akan menjadi champion, ya kan? Menjadi dalam pemilu misalnya nanti akan lebih baik, dalam pengentasan kemiskinan lebih baik. Tapi kalau tidak lebih baik, saya sudah mengatakannya, kan begitu. Saudara sekalian, terima kasih Kevin ya. Mudah-mudahan selesai semua yang sudah paling tidak untuk hari ini yang mau dikatakan sudah dikeluarkan semua. Kita lihat nanti ya. Nanti. Jadi seperti Jerry kemarin, Jerry the Grey, dia senang sekali itu hidup di Indonesia, enak katanya, makanan enak dan lain sebagainya. Saya bilang memang di Indonesia tuh enak sepanjang Anda tidak doing politik. When you are doing politik, maka masalah akan muncul. Jadi kalau menjadi mahasiswa atau manusia biasa saja, ya, tidak terlibat dalam aktivitas politik, tidak berpendapat, cuma berbisnis saja, apa saja, enak sekali ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Pukul aja.